Antara tahun 2278 dan 2154 sebelum Masehi, nun jauh dari pegunungan Zagros, perbukitan cadas di sebelah timur Tigris, muncul suku-suku pengembara yang dikenal sebagai orang Gut, Guti atau Gutian, yang mulai menyapu daerah timur Mesopotamia dan mengancam kekaisaran Akkadia, yang juga dianggap sebagai bangsa barbar pertama. Kata barbar sendiri berasal dari Yunani, yang ditunjukkan bagi mereka yang tidak berbahasa Yunani kuno, karena semua bahasa lain bagi mereka terdengar tidak beradab. Tak seorang pun menyebut dirinya sendiri orang barbar. Itu adalah sebutan yang digunakan oleh musuh terhadap Anda, catat sejarawan David McCulloch. Gut atau Guti adalah suku nomaden dari pegunungan Zagros, perbatasan Irak dan Iran saat ini. Tanah air mereka dikenal sebagai Gutium. Gutium diperkirakan sebagai tanah bangsa Kurdi saat ini. Hampir tidak ada yang diketahui tentang asal-usul mereka, karena tidak ada artefak mereka yang ditemukan dan sangat sedikit informasi yang diperoleh sampai saat ini. Pada milenium pertama sebelum Masehi, penggunaan nama Gutium oleh masyarakat dataran Mesopotamia diperluas untuk mencakup seluruh Media Barat di antara Zagros dan Tigris. Berbagai suku dan tempat di timur dan timur laut kerap disebut sebagai Gutian atau Gutium. Misalnya, sejarah kerajaan Asyur menggunakan istilah Gutian sehubungan dengan populasi yang diketahui sebagai Mede atau bangsa Mannai, cikal bakal pendiri negara Iran. Pada akhir pemerintahan Kores yang Agung dari Persia, salah seorang jenderal yang dikenal dengan nama Gobrias digambarkan sebagai gubernur Gutium. Ada beberapa teori lain yang saya temukan yang membahas tentang asal-usul bangsa Guti, tetapi karena masih menjadi perdebatan banyak sejarawan, jadi tidak saya masukkan di sini. Bangsa Guti di Mesopotamia. Kebudayaan Sumeria dan Akkadia berlawanan dengan dunia orang Guti yang tersebar di mana-mana, yang walaupun memiliki satu bahasa yang sama, tidak meninggalkan inskripsi, adat dan tradisi, bahkan sejarah. Tentu saja tak satu pun inskripsi Akkadia yang menggunakan kata orang barbar, yang berasal dari bahasa Yunani dari masa yang jauh sesudahnya. Tapi orang Akkadia melihat dalam diri gerombolan Guti itu suatu kekuatan dari luar yang datang hanya untuk merusak, bukan untuk membangun sebuah kebudayaan lain milik mereka sendiri. Menurut ahli ilmu Assyria, Leo Oppenheim mengemukakan bahwa kebencian yang ditemukan dalam kronik Akkadia tentang invasi orang Guti adalah suatu hal yang baru di dunia kuno. Penggulingan tata kehidupan oleh orang Guti itu sedemikian mengguncangkan sehingga sebuah kisah yang panjang ditulis pada masa tidak jauh sesudahnya untuk menceritakan penghancuran itu. Dari daftar raja, kita mengetahui bahwa para pejuang Guti merebut kota Uruk, kediaman leluhur Gilgamesh. Karena mereka berhasil menyerbu ke barat sejauh itu, mereka hampir dipastikan mematahkan kekuasaan Akkadia atas Sumer Selatan. Daftar Raja Sumeria menanyakan, siapakah yang menjadi raja? Siapakah yang tidak menjadi raja? Yang berarti bahwa tak seorang pun mampu mempertahankan kekuasaannya untuk jangka waktu yang lama. Selama hampir setengah abad bangsa Guti bercokol di sepanjang dataran Mesopotamia. Mereka tak banyak meninggalkan jejak yang berarti bahwa mereka mengembangkan kebudayaan milik mereka sendiri. Tidak ada tulisan, inskripsi, atau patung, ataupun pusat pemujaan. Invasi Guti menghapus sebuah peradaban yang sudah ada, tanpa membangun sebuah kebudayaan lain sebagai gantinya. Orang Guti merebut kota-kota adalah massa yang terus bergerak dan tidak stabil. Seorang raja tanpa nama digantikan oleh 21 raja, dan hanya seorang dari mereka yang berhasil mempertahankan kekuasaan selama lebih dari 7 tahun. Kebanyakan dari mereka hanya memerintah selama 1 atau 2 tahun, dan raja terakhir memerintah selama 40 hari.
Daftar raja menarik sebuah garis tandas antara masa pemerintahan raja-raja Akkadia dan raja-raja Guti yang dengan jelas tidak memiliki gagasan tentang cara menetapkan suatu suksesi. Kota-kota Sumeria yang tua dan berkuasa yang menurut perkiraan kini dihuni oleh suatu campuran antara orang Sumeria, Akkadia dan Guti tidak dapat lama-lama menerima pemerintahan orang-orang barbar. Kebangkitan itu dimulai di kota Lagas oleh seorang pejuang bernama Gudea. Kemudian disusul pembebasan kota Uruk oleh pejuang bernama Utuhegal dan pejuang-pejuang lain yang akan mengakhiri kekuasaan bangsa Guti. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.